Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Di tutorial ini kita akan membahas tentang materi hakikat keterampilan berbahasa. Kami dari kelompok 1 mata kuliah keterampilan berbahasa Indonesia SD periodik S1 PGSD Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Untuk mencapai pembelajaran hakikat keterampilan bahasa, mahasiswa harus bisa memahami seperti pengertian, manfaat, dan aspek dalam keterampilan. Bahasa adalah sistem komunikasi yang digunakan oleh manusia untuk menyampaikan pikiran, perasaan, dan informasi. Bisa berupa kata-kata seperti lisan, tulisan, isyarat, atau simbol. Bahasa juga memiliki fungsi seperti alat komunikasi, ekspresi diri, adaptasi sosial, dan kontrol sosial. Baiklah, selanjutnya apa itu pengertian dari keterampilan berbahasa? Keterampilan berbahasa itu ialah kemampuan untuk berbahasa yang secara efektif dan efisien, baik secara lisan maupun tertulis. Ada 4 komponen yang paling penting utama dalam keterampilan berbahasa, seperti berbicara, membaca, mendengarkan, hingga menulis. Selanjutnya, keterampilan berbahasa dapat dikelompokkan dalam 2 kategori, yakni aspek reseptif dan aspek produktif. Aspek reseptif itu bersifat menerima atau menyerap, seperti menyimak atau membaca buku. Sedangkan sementara aspek produktif itu bersifatnya pengeluaran atau memproduksikan bahasa baik secara lisan maupun tertulis, seperti contoh kegiatan berbicara atau menulis. Dapat dibayangkan, jika tidak memiliki kemampuan berbahasa, kita tidak bisa mengungkapkan pikiran, ekspresikan diri, perasaan. Baiklah, selanjutnya, apa itu manfaat keterampilan berbahasa? Manfaat keterampilan berbahasa itu banyak sekali kita temukan dalam aspek kehidupan sehari-hari, seperti memungkinkan komunikasi yang jelas, membantu dalam interaksi sosial, atau membangun hubungan positif kepada orang, mendukung proses pembelajaran dan meningkatkan pengetahuan, membuka peluang karir dan profesionalisme. Dengan demikian, keterampilan berbahasa itu bermanfaat juga dalam melakukan interaksi komunikasi dalam masyarakat. Banyak posisi-posisi dalam kehidupan bermasyarakat yang berhasil, antara lain bergantungan kepada tingkat keterampilan berbahasanya yang dimiliki, seperti manajer, jaksa, pengacara, guru, penyiar, wartawan, dan lain-lainnya. Untuk mendalami hakikat keterampilan berbahasa, yuk simak penjelasan pembahasan kegiatan belajar 2. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi modul 1 KB2 tentang aspek-aspek keterampilan berbahasa. Dalam tujuan pembelajaran ini, yaitu menjelaskan tentang 4 jenis keterampilan berbahasa, diantaranya yang pertama mendengarkan, yang kedua berbicara, yang ketiga membaca, dan yang keempat menulis. Aspek-aspek keterampilan berbahasa itu yang pertama mendengarkan atau menyimak. Apa sih mendengarkan atau menyimak? Mendengarkan adalah keterampilan memahami bahasa lisan yang bersifat reseptif. Yang dimaksud dengan keterampilan mendengarkan di sini bukan berarti hanya sekedar mendengarkan bunyi-bunyi bahasa melalui alat pendengarannya, melainkan sekaligus memahami isi maksudnya. Oleh karena itu, istilah mendengarkan sering diidentikan dengan menyimak. Istilah mendengarkan atau menyimak berbeda dari istilah mendengar. Meskipun sama-sama menggunakan alat pendengaran, mendengarkan berbeda dengan mendengar. Pada kegiatan mendengar tidak mencakup unsur kesengajaan atau konsentrasi,
atau bahkan pemahaman. Sementara pada kegiatan mendengarkan, terdapat unsur-unsur kesengajaan dilakukan dengan penuh perhatian dan konsentrasi untuk memperoleh pemahaman yang memadai. Jenis-jenis situasi dalam mendengarkan. Yang pertama, situasi mendengarkan secara interaktif. Apa sih situasi mendengarkan secara interaktif? Pada situasi ini terjadi dalam percakapan tatap muka dan percakapan di telepon atau yang sejenisnya. Yang kedua, situasi mendengarkan secara non-interaktif, yang artinya pada situasi ini mendengarkan tanpa berinteraksi. Contohnya, mendengarkan radio, TV, film, khotbah, atau mendengarkan dalam acara-acara seremonial. Baiklah, selanjutnya yaitu keterampilan berbicara. Apa sih keterampilan berbicara? Keterampilan berbicara adalah kemampuan atau keterampilan untuk menyampaikan pikiran, perasaan, dan pendapat kepada orang lain melalui bahasa lisan. Bicara merupakan bentuk komunikasi non-verbal yang dilakukan sebagai makhluk sosial. Dalam keterampilan berbicara, itu dikenal 3 jenis situasi berbicara. Yang pertama, interaktif, dan yang kedua semi-interaktif, dan yang ketiga non-interaktif. Situasi berbicara interaktif yaitu di mana terjadi pada percakapan secara langsung dan berbicara melalui telepon dengan bersifat dua arah atau bahkan multi arah. Kemudian ada pula situasi berbicara yang tergolong semi-interaktif. Apabila pada situasi ini dilakukan melalui tatap muka secara langsung, namun berlangsung secara satu arah. Contohnya, berpidato di hadapan umum, kemudian kampanye, dan yang ketiga itu khotbah atau ceramah. Terus, situasi berbicara non-interaktif, yaitu di mana pembicaraan dilakukan secara satu arah dan tidak melalui tatap muka langsung. Contohnya, berpidato melalui radio atau televisi. Selanjutnya yaitu keterampilan membaca. Apa sih keterampilan membaca? Keterampilan membaca tergolong keterampilan yang bersifat aktif perseptif. Aktivitas membaca dapat dikembangkan secara tersendiri, terpisah dari keterampilan mendengarkan dan berbicara. Namun, pada masyarakat yang memiliki tradisi literasi yang telah berkembang, seringkali keterampilan membaca dikembangkan secara terintegrasi dengan keterampilan menyimak dan berbicara. Keterampilan membaca terbagi ke dalam 2 klasifikasi, yakni yang pertama membaca permulaan dan yang kedua membaca lanjutan. Apa sih membaca permulaan? Membaca permulaan yaitu ditandai dengan kemampuan melek huruf, yang artinya kemampuan mengenali lambang-lambang tulis dan dapat menyembunyikannya dengan benar. Pada fase ini, pemahaman isi bacaan belum begitu tampak karena orientasi pembaca lebih ke pengenalan lambang bunyi bahasa. Dan yang kedua ada pembaca lanjutan. Apa sih membaca lanjutan? Membaca lanjutan yaitu ditandai dengan kemampuan melek wacana, yang artinya membaca bukan hanya sekedar mengenal lambang tulis, tetapi bisa menyembunyikan dengan lancar, melainkan bisa memahami isi makna yang sebenarnya atau yang dibacanya. Yang selanjutnya yaitu keterampilan menulis. Apa sih keterampilan menulis? Keterampilan menulis merupakan keterampilan yang bersifat aktif produktif. Keterampilan ini dipandang menduduki hierarki yang paling rumit dan kompleks di antara jenis-jenis keterampilan berbahasa lainnya. Mengapa? Aktivitas menulis bukanlah sekedar hanya menyalin kata-kata dan kalimat-kalimat, melainkan menuangkan dan mengembangkan pikiran, kemudian gagasan, ide dalam suatu struktur tulisan yang teratur, logis, sistematis, sehingga mudah ditangkap oleh pembacanya. Sama seperti halnya dengan keterampilan membaca, keterampilan menulis juga dapat diklasifikasikan ke dalam 2 kategori. Yang pertama menulis permulaan dan yang kedua itu menulis lanjutan. Apa sih menulis permulaan dan menulis lanjutan? Menulis permulaan ini sesungguhnya beridentik dengan melukis gambar. Pada fase ini, si penulis tidak menuangkan ide atau gagasan, melainkan hanya sekedar melukis atau menyalin gambar atau lambang, bunyi, bahasa ke dalam wujud lambang-lambang tertulis.
Sedangkan menulis lanjutan yaitu tingkat proses penguasaan penulis untuk memperoleh kemampuan memahami huruf yang diaplikasikan pada sebuah tulisan dan karangan sehingga menjadi sebuah karangan yang baik. Kegiatan belajar 3 itu mengenai terkaitan antar aspek keterampilan berbahasa. Ada A. Hubungan berbicara dengan menyimak. Menurut Brooks dalam Tarigan 1994.3, berbicara dan mendengarkan merupakan kegiatan komunikasi dua arah yang bersifat langsung. Nah, sedangkan menurut Dawson dalam Tarigan 1994.3 menjelaskan hubungan antar berbicara dan mendengarkan itu dibagi menjadi 4, itu seperti berikut ini. Yaitu yang pertama ada ujaran biasanya dipelajari melalui proses mendengarkan dan proses meniru. Dengan demikian, materi yang didengarkan dan direkam dalam ingatan berpengaruh terhadap kecakapan berbicara seseorang. Yang kedua, ada ujaran seseorang mencerminkan pemakaian bahasa di lingkungan keluarga dan masyarakat tempatnya hidup, misalnya dalam menggunakan intonasi, kosakata, dan pola-pola kalimat. Kemudian yang ketiga, upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan mendengarkan. Berarti pula membantu meningkatkan kualitas berbicara seseorang. Kemudian yang keempat, bunyi suara yang didengarkan merupakan faktor penting yang berpengaruh terhadap kemampuan berbicara seseorang, terutama anak-anak. Oleh karena itu, suara dan materi pembicara yang berkualitas baik didengarkan dari seorang guru, tokoh-tokoh, atau dari pemuka-pemuka agama. Dari rekaman-rekaman atau cerita-cerita yang bernilai tinggi sangat membantu anak atau seseorang yang sedang belajar berbicara. Selanjutnya B. Hubungan menyimak dengan membaca. Mendengarkan dan membaca sama-sama merupakan keterampilan berbahasa yang bersifat reseptif. Mendengarkan berkaitan dengan bahasa lisan, sedangkan membaca merupakan aktivitas berbahasa raga tulis. Pada mendengarkan, fokus perhatian awal menjadi stimulus. Stimulus berupa suara atau bunyi-bunyi. Sedangkan pada membaca adalah lambang tulisan, kemudian baik penyimak maupun pembaca melakukan aktivitas pengidentifikasian terhadap unsur-unsur bahasa yang berupa suara atau dalam mendengarkan maupun berupa tulisan dalam membaca. Yang selanjutnya diikuti dengan proses recording guna memperoleh pesan yang berupa konsep, ide, atau informasi sebagaimana yang dimaksudkan oleh si penyampainya. Nah, sehubungan dengan proses pembelajaran tarikan 1994.4-5 menyatakan bahwa mendengarkan itu merupakan faktor penting dalam belajar membaca secara efektif. Kemudian ada yang C, hubungan membaca dengan menulis, yaitu menulis merupakan kegiatan berbahasa yang bersifat produktif, sedangkan membaca merupakan kegiatan berbahasa yang bersifat reseptif. Nah, kemudian
Dalam proses menulis, si penulis acap pula melakukan bongkar pasang untuk tulisannya. Itu kegiatan bongkar pasang ini diperlukan aktivitas membaca lalu menulis kembali secara berulang-ulang. Jadi tampak jelas bahwa kemampuan membaca itu penting sekali bagi proses penulis. Menurut Wray 1994.96 sampai 97. Dalam kegiatan membaca, terutama dalam membaca pemahaman atau membaca untuk kepentingan studi, sering kali kita menulis catatan, bagan, rangkuman, dan komentar mengenai isi bacaan guna menunjang pemahaman kita terhadap pembaca, bahwa kadang-kadang kita merasa perlu untuk menulis laporan mengenai isi bacaan guna berbagi informasi kepada pembaca lain, atau justru sekadar berkaitan pemahaman kita mengenai isi bacaan. Selain itu, mungkin pula kita terdorong untuk menulis resensi atau kritik terhadap suatu tulisan yang telah kita baca. Berdasarkan gambaran di atas, tampak jelas bahwa antara aktivitas membaca dan menulis begitu erat kaitannya dengan kegiatan berbahasa. Nah, selanjutnya ada D. D itu hubungan menulis dengan membaca. Nah, di sini kegiatan menulis itu kegiatan dilakukan guna mendukung aktivitas berbicara Subakto Babel 1993.153 dan Tarigan 1994.10 menjelaskan bahwa baik berbicara maupun menulis merupakan kegiatan berbahasa yang bersifat produktif. Berbicara merupakan kegiatan berbicara ragam tulisan, sedangkan menulis merupakan kegiatan berbahasa ragam tulis. Kegiatan menulis umumnya merupakan kegiatan berbahasa langsung, sedangkan berbicara pula umumnya bersifat langsung. Ini berarti juga kegiatan menulis yang bersifat langsung, misalnya komunikasi tulis yang dengan menggunakan telepon seluler atau SMS, dengan menggunakan internet atau chatting. Sebaliknya, ada pula kegiatan berbicara secara tidak langsung, misalnya melalui pengiriman pesan suara melalui telepon seluler. Baik, itulah penjelasan secara singkat dari kelompok 1, materi hakikat keterampilan berbahasa. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan untuk kita semua. Apabila ada kritik dan saran, tinggalkan komen. Salam sukses untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.